Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kita bisa mulai mungkin Ustaz ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih bisa melanjutkan kajian online kita yang sudah hadir di tengah kita guru kita Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizullah Ta'ala. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian usul as-salasah pada kajian kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, insya Allah nanti untuk kajian kali ini kita akan dibagi dua sesi. Yang pertama pemaparan dari guru kita Ustadz Dr. Firanda Andirja, kemudian nanti kita akan membuka sesi tanya jawab yang insya Allah nanti jamaah bisa memberikan pertanyaan melalui chat kepada host. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja LC MA Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, kawan-kawan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-usul ats-tsalatsah dan kita sudah sampai pada al-aslu tsani. Al-aslu tsani, pokok yang kedua, karena kita ada 3 pokok, yaitu ma'rifatullah, kemudian ma'rifatul Islam, yang ketiga ma'rifatun nabi, ya, tentang Allah, tentang Islam, tentang agama, tentang nabi. Yang ma'rifatullah sudah kita lewati. Sekarang al-aslu tsani, pokok yang kedua, ma'rifatul dinil Islam, yaitu mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil wal istislam wal inqiyad lahu bit ta'ah, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala lillahi bit tauhid. Al-istislam lillahi bit tauhid, tunduk kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Wa huwa salasu maratib, dan Islam itu terdapat 3 tingkatan, al-Islam wal iman wal ihsan, yaitu Islam, iman dan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, setiap martabat ada rukun-rukunnya, ya. Baik, saya jelaskan secara singkat tentang poin yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau berkata, al-aslu tsani, pokok yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil, ya. Mengenal Islam dengan dalil. Wa huwal istislam lillahi wahdah, lillahi bitauhid. Itu tunduk kepada Allah dengan tauhid, mentauhidkannya. Tunduk atau menyerahkan diri, ya, bukan tunduk, tapi berserah diri kepada Allah, dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyad lahu bit ta'ah, tunduk dalam ketaatan. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan penganutnya. Setelah itu dia berkata, wa huwa salasatu maratib. Islam itu 3 tingkatan. Islam 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah Islam. Ini maksudnya agama Islam, ya. Agama Islam ada 3 tingkatan, Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Kemudian masing-masing ada rukunnya, ya. Masing-masing ada rukunnya.
Baik, saya akan jelaskan secara singkat insyaallah agar kita cepat selesai ya dengan pemahaman yang mudah ya. Di sini pokok yang kedua adalah mengenal agama Islam. Kita perlu mengenal agama Islam, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, karena Islam sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban. Islam dimulai dengan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam akan kembali asing nanti di suatu zaman. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada suatu zaman di mana orang-orang KTP-nya Islam tapi mereka tidak mengenal Islam. Mereka mungkin hanya menerima Islam melalui keturunan atau dengar-dengar atau ikut-ikutan. Sehingga mereka ahlul Islam, mereka tidak paham Islam dengan baik. Bahkan karena mereka tidak paham dengan Islam, bisa jadi mereka mengingkari ajaran-ajaran Islam. Ya. Maka Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang yang asing. Itu orang yang menjalankan syariat tapi dianggap asing. Ya. Hal itu kenapa? Karena orang tidak ma'rifatuddin, tidak melakukan pengenalan terhadap agama yang dia anuti. Ya. Maka di antara pokok yang penting yang harus kita jadikan landasan kehidupan kita adalah mengenal agama Islam dengan dalil. Ya. Di sini Syekh mengatakan dengan dalil, ya, bukan dengan taklid, ya, ya, bukan ikut-ikutan, bukan dengan tradisi. Tidak, tapi dengan dalil. Karena semuanya Islam ini dengan dalil ya. Maka kemudian beliau menjelaskan sebelum panjang lebar, Islam itu hakikatnya, hakikat Islam, ini hakikat Islam. Ya, hakikat Islam. Agama Islam. Yang pertama adalah al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Perhatikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia dalam kondisi muslim, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Seperti juga Allah berfirman, "Am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Kata Yakub ketika akan meninggal dunia, dia panggil anak-anaknya. Dia berkata, "Wahai anak-anakku, putra-putraku." Ya, kita tahu Nabi Yakub anaknya 12, di antaranya Yusuf dan Binyamin ya. "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Maka anak menjawab, "Qalu na'budu ilahaka." Kami akan menyembah Tuhanmu saja, yaitu Allah. "Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Yang Tuhan Allah adalah Tuhannya nenek moyang engkau, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilahan wahidan. Perhatikan, ilahan wahidan, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tunduk adalah tunduk dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam yang sesungguhnya. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Jadi ayat-ayat banyak, namun di antara ayat-ayat kata Allah Subhanahu wa taala, fa ilahukum ilahu wahid, fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa syiril mukhbitin. Kata Allah, Tuhan adalah Tuhan yang esa, Tuhan kalian. Tuhan yang esa, falahu aslimu, kepadanya lah kalian berserah diri. Kalau ada orang Islam tapi dia tidak bertauhid, tidak berserah diri kepada Tuhan yang satu, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, dia menyerahkan dirinya kepada pohon, dia menyerahkan dirinya kepada jin, maka sungguhnya dia tidak Islam. Islam itu berserah diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukti di antara Islam adalah al-inqiyad bit ta'ah. Tunduk dengan ketaatan. Ini sifat orang-orang mukminin. Inna makana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Sungguhnya perkataan orang-orang beriman itu jika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. An yaqulu sami'na wa ata'na. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, mereka langsung tunduk. Apa yang Allah perintahkan mereka tunduk. Yaitu sifat
orang-orang yang beriman. Bukan mereka berkata sami'na wa ata'na, kami tunduk, kami dengar, thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Di antara sifat-sifat orang-orang munafik yaitu mereka mengatakan kami dengar, kami taat, tapi setelah itu ternyata mereka berpaling. Setelah itu mereka berpaling dan mereka tidak beriman. Makanya orang Islam ya tunduk, dia pasrah. Islam menyerahkan diri bertauhid kepada Allah, menyerahkan diri, diperintah oleh Allah taat. Itu namanya orang Islam. Kemudian poin yang sangat penting adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri pada kesyirikan dan pengikutnya. Jadi harus kufur kepada kesyirikan. Ya. Yakin bahwa syirik itu adalah kekufuran. Yakin Islam benar. Selain Islam adalah syirik, adalah kesyirikan. Ini harus, ya. Tidak boleh ragu-ragu, ya. Jangan sampai kita Islam tapi mungkin juga agama Buddha mungkin masuk surga, mungkin agama Hindu masuk surga, mungkin Yahudi masuk surga, mungkin Nasara masuk surga, mungkin orang-orang yang kesyirikan, kejawen dan lain-lain juga mungkin masuk surga, ya. Mungkin orang-orang yang menyembah kuburan masuk surga, mungkin tidak bisa, ya. Tauhid kita harus berlepas diri pada yang lainnya, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, sungguh telah ada contoh yang baik, uswah hasanah pada Ibrahim dan kaumnya. Itu Ibrahim dan orang yang beriman mengikutinya. Tatkala Ibrahim dan orang yang beriman mengikutinya berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kafarna bikum wa bada baina wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami kufur kepada kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Jadi namanya orang bertauhid, dia otomatis harus anti syirik. Kalau dia tidak anti syirik, dia bukan orang bertauhid. Ini sederhana, logika sederhana. Orang bertauhid anti syirik, benar. Tapi kalau dia bilang saya bertauhid tapi ya syirik juga boleh, apa artinya tauhid kalau begitu? Apa artinya tauhid? Ya kita sembah Allah tapi biar orang menyembah Nabi Isa, orang menyembah berhala, enggak apa-apa, biarin aja, yang penting mereka baik, kita ketemu di surga. Ini adalah perkataan yang membatalkan keislaman. Ya, Allah telah berkata, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan ya Allah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Isa ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan, Allah mengatakan sungguh-sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Terus kita bilang enggak kafir, mungkin masuk surga. Terus Allah bilang ini buat apa? Allah bilang sungguh, kau bilang tidak. Allah bilang sungguh, kau bilang tidak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir, ya, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan penyembah berhala. Ya. Mereka di neraka jahannam khalidina fiha, kekal dalam neraka jahannam. Kemudian kita bilang, oh enggak. Enggak boleh. Jadi kalau kita tahu syirik, di antara syarat tauhid harus berlepas diri pada kesyirikan. Makanya di sini Syekh Abdul Wahab memberi syarat bahwasanya Islam itu bertauhid, tunduk, berlepas diri pada kesyirikan, berlepas diri. Ya, jangan enggak apa-apa. Ya, misalnya acara-acara tradisi yang kemudian misalnya memberi sajian kepada lautan, beri sajian kepada dewi ini, dewa anu, kita bilang oh enggak apa-apa, itu biarin aja. Kita yang penting Islam. Enggak bisa. Enggak boleh. Kita harus bilang syirik. Ya. Adapun masalah kita tidak mengganggu itu lain cerita. Masalah toleransi lain cerita, tapi kalau kita ditanya syirik. Bukan bilang oh boleh, enggak boleh. Kalau syirik tetap syirik. Menyembelih kepada selain Allah syirik. Baru kita bisa dikatakan bertauhid. Kalau enggak, percuma lafal perkataan Anda saya bertauhid. Kalau Anda tauhid tapi Anda membolehkan syirik, berarti tauhid Anda bermasalah. Tauhid Anda bermasalah, ya. May yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Kata Allah, siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Syaratnya harus bertauhid,
menafikan kesyirikan. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada penafian. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian beliau melanjutkan wa huwa salah satu maratib, bahwasanya salah satu maratib, ya, bahwasanya agama Islam 3 tingkatan. Islam, iman dan ihsan, dan masing-masing punya rukun. Ini sudah sering saya bahas, tapi tidak mengapa, sudah saya pernah singgung, ya. Tapi dalam hadis Jibril nanti akan disebutkan, ya, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian Jibril bertanya, fa akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada tentang Islam. Maka Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam, syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian kata Jibril, fa akhbirni anil iman, ya Muhammad, kabarkanlah aku tentang iman. Maka Rasulullah SAW kabarkan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, kepada takdir. Kemudian ditanya tentang ihsan, ya. Ihsan, maka Nabi mengatakan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau melihat Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Sehingga para ulama membagi agama menjadi 3 tingkatan dan masing-masing punya rukunnya. Adapun Islam, rukunnya adalah 5 rukun Islam. Ya. Tentu kita tahu syahadatain, kemudian salat, mendirikan salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Kemudian rukun iman ada 6 rukun. Ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kemudian kepada kitab-kitab, kemudian kepada para rasul, kemudian kepada hari akhir, kemudian kepada takdir. Kemudian ihsan, ya, sebenarnya bagi 2 tingkatan atau 2 rukun, tapi dianggap satu, bisa 2 rukun, bisa dianggap satu. Yaitu pertama, beribadah seakan-akan melihat Allah. Yang kedua adalah jika tidak mampu menghadirkan hal tersebut, yakin Allah pasti melihat. Yakin Allah sedang melihat, sedang melihatmu. Yang disebut dengan al-muraqabah. Al-muraqabah itu muraqabatullah. Muraqabatullah. Ini kesimpulan daripada agama Islam. Perhatikan di sini secara sederhana bahwasanya rukun Islam berkaitan dengan amalan zahir. Adapun rukun iman berkaitan dengan amalan hati, amalan batin. Adapun ihsan berkaitan dengan kondisi tatkala beramal, tatkala beribadah. Ya. Sederhananya ketika kita gambarkan Islam dalam bentuk pohon, ya maka Islam bisa demikian kita gambarkan. Misalnya ini adalah tanah, ini perumpamaan agama Islam dalam bentuk pohon. Maka akarnya, ya, ada 6. Kalau kita mau gambarkan, akarnya ada 6, ya. Ya, iman kepada Allah, ini akar yang utama. Nanti iman kepada malaikat, pada Rasul, pada kitab, hari akhir, kemudian takdir. Yang akar-akar pohon ini menumbuhkan pohon, ya. Ya. Pohon ini yang paling tengah adalah yang memiliki cabang, ya. Ada 5 ini misalnya, 1, 2, kemudian 3,
4. Ada 5 cabang. Ya, ini nampak kalau utamanya adalah syahadatain. Syahadatain. Kemudian ini misalnya salat. Ini misalnya zakat. Misalnya ini puasa. Ini haji ya. Ini kira-kira kalau kita mau gambarkan tentang pohon Islam. Adapun ihsan di sini kondisi ihsan. Di sini juga kondisi ihsan, yaitu seorang mengamalkan Islam dengan ihsan, mengamalkan iman juga dengan ihsan. Nah, selebih daripada itu adalah daunan ya, atau kemudian cabang-cabang kecil ya. Maka itu adalah bagian daripada cabang-cabang Islam. Tapi ini gambaran kira-kira tentang pohon agama Islam ya. Maka kita tahu kita harus memperkokoh rukun iman, kemudian cabang batang utama adalah syahadatain. Kalau ini dipotong maka semuanya gugur. Ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Sisanya adalah penyempurna pohon tersebut. Adapun ihsan, bagaimana kita menjalankan syahadatain dan rukun Islam dengan ihsan, dengan merasa Allah sedang melihat. Demikian juga ketika kita beriman dengan ini semua, kita merasa bahwasanya Allah sedang memperhatikan kita. Ini gambaran sederhana tentang al-ihsan dan iman dan Islam. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan fa arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, membayar zakat, wa shaumu Ramadan, puasa, wa hajju baitil haram. Kemudian berhaji kepada Ka'bah. Kemudian baru mulai beliau menyebut tentang dalil-dalil. Fadilus syahadah, adapun dalil rukun yang pertama, syahadatain. Yang pertama, qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian juga malaikat bersaksi dan para ulama bersaksi. Qa'iman bil qist, tegak dengan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim yaitu Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Perhatikan di sini setelah itu beliau menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Wa maknaha, dan makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. La ilaha nafiyan jami'an ma yu'badu min dunillah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah, yaitu menafikan seluruh sembahan selain Allah. Yang disembah malaikat dinafikan, yang disembah nabi dinafikan, yang disembah bintang-bintang, matahari, semua tidak benar penyembahan tersebut. Yang disembah mayat, disembah wali, disembah batu, pohon, semuanya adalah sembahan yang batil. Illallah, kecuali Allah yang berhak disembah. Muthbitan al-ibadata lillah, bahwasanya yang berhak mendapat ibadah hanya Allah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya fi ibadatihi, dalam masalah peribadatan. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana Allah tidak ada yang menyekutui, tidak ada yang bersamanya, bersekutu dengannya dalam menguasai alam semesta, dalam mengatur alam semesta. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang makna la ilaha illallah ya. Kita bicara tentang makna syahadatain ya. Syahadatain la ilaha illallah. La ilaha beliau tafsirkan dengan la ma'buda. Tidak ada yang disembah. Ya, kalau kita artikan tidak ada yang disembah selain Allah. Ya. Dan inilah tafsir yang benar, karena la ilaha ilah maksudnya al-ma'luh artinya ma'bud ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang penting, ini sudah pernah saya singgung, karena sebagian orang menafsirkan la ilaha illallah seperti sebagian ulama Asy'ariyah, mereka menafsirkan la ilaha dengan la qadiru 'alal ikhtira' illallah, seperti nukil oleh dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga ulama-ulama Asy'ariyah nukil dalam kitab Milal wan Nihal, bahwasanya tidak ada li Syahristani, tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Mereka menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran tersebut benar, tapi bukan tafsir la ilaha illallah. Karena tafsiran tersebut hanya kembali kepada tauhid rububiyah. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah. Kita juga mengakui demikian.
Tetapi ketika kita bicara la ilaha illallah berkaitan dengan ibadah, harusnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Gara-gara salah penafsiran tersebut, sebagian orang menyangka selama kita tidak meyakini ada Tuhan selain Allah, kita belum syirik. Makanya ke dukun enggak apa-apa, ya. Selama kita yakin itu dukun hanya sebab. Pakai jimat tidak apa-apa. Ya, kalau jimat hanya sebab, yang penting kita yakin Allah yang mendatangkan keberkahan, ya. Berdoa kepada mayat, oh tidak apa-apa, itu bukan kesyirikan. Kesyirikan itu kalau yakin ada Tuhan dua. Kesyirikan itu kalau masuk Nasrani, kesyirikan itu kalau jadi agama Yahudi, kesyirikan itu kalau jadi Hindu menyembah berhala, menyembah Buddha manusia, Siddhartha Gautama, itu baru syirik. Adapun mau nyembelih kepada jin, mau enggak apa-apa. Ya, kita kan meyakini Tuhan hanya satu, yang mencipta hanya satu, ya. Gara-gara salah penafsiran la ilaha illallah, sebagian orang menyangka, dan saya kecil juga saya menyangka demikian. Saya menyangka namanya syirik itu kalau meyakini ada dua Tuhan. Padahal namanya syirik diantaranya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, adapun tafsirnya yang memperkuat makna ini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, aku berlepas diri dari yang semua kalian sembah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah yang menciptakan aku, maka Allah akan beri petunjuk kepadaku. Jadi Ibrahim dia mengatakan aku berlepas diri daripada yang kalian sembah semuanya wahai ayahku kecuali Allah. Jadi seakan-akan mereka juga menyembah Allah, selain itu mereka menyembah selain Allah. Kata Ibrahim, aku berlepas diri dari sembahan kalian seluruhnya, kecuali Allah yang aku sembah. Sama, la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Maknanya persis seperti la ilaha illallah. Kemudian kata Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Dan kemudian Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah tersisa di keturunannya, dan semoga mereka kembali kepada kalimat tauhid dan terhindar dari kesyirikan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ini semua ayat-ayat yang menafsirkan la ilaha illallah. Bahwasanya yang dimaksud la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, Nasara khususnya, ta'alu ila kalimatin sawa. Marilah kita bersama-sama menuju pada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum. Yang kalimat ini kita sepakati antara kami dengan kalian. Apa yang kita sepakati? Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali Allah semata. Wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan jangan sampai sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Sebagai orang Nasara menjadikan Nabi Isa menjadi sesembahan, atau menjadikan Bunda Maria memiliki nilai ketuhanan, atau menjadikan malaikat Jibril Ruhul Qudus sebagai zat ketuhanan. Ya, ini tidak boleh. Atau mengangkat pendeta-pendeta mereka untuk menghalalkan dan mengharapkan merubah-rubah hukum syariat. Fa in tawallau faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, katakanlah asyhadu an bi anna muslimun, bahwasanya kami ini orang-orang Islam, ya. Jadi ini ayat ini disalahgunakan oleh orang-orang liberal, ya. Terutama ketika saya bahas disertasi saya, mereka menggunakan ini dalam buku mereka, judulnya fikih lintas agama. Mereka memotong ayat. Ini biasa manhajnya orang-orang liberal, ya. Seperti firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah berfirman, celaka orang-orang salat. Siapa? Lanjutkan ayatnya dong. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Tapi kalau mereka fawailul musallin, celaka orang salat, titik. Padahal kalimat belum selesai. Ini manhajnya orang liberal, diambil sebagian, lanjutannya tidak diselesaikan. Bagaimana cara mereka berdalil untuk membenarkan seluruh agama? Di antaranya mereka mengatakan, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa." Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada kalimat yang sama, baina wa bainakum, kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kata mereka kalimat yang sama ini maksudnya apa? Maksudnya keadilan, maksudnya kebersamaan, maksudnya kemanusiaan, maksudnya persamaan, maksudnya humanisme, maksudnya akhlak karimah, akhlak yang mulia. Jadi mereka mengatakan agama kita dan agama mereka sama. Kita punya titik poin yang sama. Kenapa kita fokus pada perbedaan? Kita kan punya poin yang sama. Kita bilang kita punya kalimat sawa. Kita bilang subhanallah. Lanjutkan ayatnya, jangan berhenti di situ.
Apa kalimat sawa? Perkataan yang sama. Kalimat sawa maksudnya perkataan yang sama. Apa perkataan yang sama antara kita dengan mereka yang Allah suruh ahlul kitab menuju kepadanya, yaitu alla na'budu illallah. Jangan kita menyembah kecuali Allah. Itu yang ayat ini yang harusnya dalil untuk membantah kesyirikan, maka dibalik oleh orang-orang liberal untuk membenarkan kesyirikan. Ajib, menakjubkan. Orang liberal seperti berani-beraninya mereka motong ayat-ayat Allah. Padahal jelas di sini Allah menjelaskan kalimatin sawa, kalimat yang sama antara kami dengan kalian, itu alla na'budu illallah, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah, jangan menjadikan sebagian kita sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membantah habis akar kesyirikan pada Nasara. Ya, karena mereka menyembah selain Allah. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, mereka menjadikan Bunda Maryam menjadi Tuhan, mereka menjadikan Ruhul Kudus malaikat sebagai Tuhan. Bahkan mereka mengangkat rahib-rahib mereka untuk merubah-rubah aturan Tuhan, ya. Dan inilah ayat ini yang Nabi Muhammad SAW kirim kepada Heraklius. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi kirim surat kepada Heraklius? Heraklius kan Nasara ketika itu, Nasrani dia. Raja Romawi. Nabi kirim surat ila Herakal Azimur Rum, kepada Heraklius, penguasa Romawi, pembesar Romawi. Kata Nabi, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Subhanallah. Kalau Nasrani benar, ngapain Nabi tulis surat seperti itu? Kalau Nabi bacakan ayat ini, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada satu kata yang sama, itu tidak berbuat syirik. Kemudian Nabi ancam, kata Nabi, fa in tawallait, kalau kau berpaling wahai Heraklius, fa inna alaika itsmal arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Heraklius kaget baca surat tersebut. Ketika itu dia hampir masuk Islam. Dia bilang sama orang dekatnya, ini benar. Kemudian dia kumpulkan masyarakatnya. Dia bilang, bagaimana kalau kita ikut Nabi ini? Ternyata masyarakatnya demo. Akhirnya dia bilang, saya cuma bercanda. Saya cuma ingin tes iman kalian. Padahal hatinya sebenarnya sudah membenarkan. Tapi tadi, ini menunjukkan bahwasanya ayat ini isinya tauhid. Tafsir di tauhid. Meninggalkan kesyirikan, menyembah Allah semata. Tapi ditafsirkan oleh orang liberal sebaliknya. Justru ayat ini untuk membenarkan kesyirikan. Bahwasanya kita nggak usah otak-atik akidah mereka. Kita menuju pada poin yang sama yang mereka tafsirkan kalimat sawa adalah kebersamaan, akhlak mulia, persamaan, humanisme, dan akhlak yang baik dan semisalnya, keadilan. Kita bilang itu tafsiran yang ngawur, itu namanya motong-motong ayat. Baik, setelah itu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membahas tentang, karena dia mengatakan kita harus mengenal Islam dengan dalil. Harus mengenal Islam dengan dalil, bukan ikut-ikutan, bukan dengan taklid, bukan tradisi. Setelah itu beliau bahas tentang syahadatain yang kedua. Dalil syahadat anna Muhammad Rasulullah. Adapun dalil kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalian. Azizun 'alaihi ma anittum, dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, dan dia sangat semangat untuk memberi kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Terus apa makna bersaksi Muhammad adalah utusan Allah? Wa makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, dan makna syahadat Muhammad adalah utusan Allah, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar, taat kepada dia apa yang dia perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang dia sampaikan, wajtinabu ma naha anhu naha wa zajar, dan meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau haramkan. Wa alla yu'bada Allah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua ya, Muhammad Rasulullah ada 4 syarat yang beliau sebutkan. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, taat kepada perintahnya. Kemudian tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabarnya. Kabar darinya. Yang ketiga adalah tarku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangannya. Yang keempat terakhir, tidak Allah yu'badallah illa bima syara', Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya.
syariat Nabi. Nah, barang siapa yang mewujudkan 4 perkara ini, berarti dia telah mewujudkan persaksian Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada perintahnya. Rasulullah perintah sudah, ya. Ya, jangan ragu-ragu, jangan kemudian mengkritik, jangan ini enggak benar, ini enggak benar. Berarti Anda tidak bersaksi Muhammad utusan Allah. Kalau Anda bersaksi Muhammad utusan Tuhan, enggak mungkin Muhammad salah, enggak mungkin utusan Tuhan salah. Itu konsekuensi dia utusan Tuhan. Kalau dia utusan raja mungkin salah. Ini utusan Tuhan, Tuhan yang mengutusnya, Tuhan kasih wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diberikan kepadanya, ya enggak mungkin dia salah. Kalau salah pasti Allah tegur. Kalau dia tidak mungkin salah, dia ngomong, maka harusnya kita jalankan, ya. Ya. Kemudian membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Kalau Anda meyakini Muhammad utusan Tuhan, apa yang dia ucapkan benarkan. Apapun dia ngomong tentang hari kiamat, tentang alam barzah, tentang perkara masa depan, tentang apapun dia bicara, benarkan karena dia utusan Tuhan. Kalau Anda ragu, berarti Anda ragu dia utusan Tuhan. Berarti Anda tidak bersaksi dia adalah utusan Tuhan. Konsekuensi dari Muhammad utusan Tuhan adalah meninggalkan larangannya. Apa yang dia larang, meskipun bertentangan hawa nafsu kita, tinggalkan. Rasul suruh tinggalkan ini, tinggalkan. Rasulullah SAW suruh tinggalkan, tinggalkan. Bukti kita mengakui dia utusan Tuhan. Kemudian perkara yang terakhir, jangan beribadah dengan ibadah kita buat sendiri. Kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita bisa bikin ibadah sendiri, ngapain diutus Tuhan, diutus Rasulullah. Rasulullah ngutus kita untuk diajari bagaimana cara beribadah. Paket dari Nabi ini caranya. Nah, kalau kita ternyata bisa bikin ibadah-ibadah sendiri, ya buat apa diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma butuh bikin global, setelah itu kita ekspresikan sendiri, kita inovasi sendiri. Ya enggak benar. Kalau Anda mengakui Nabi Muhammad utusan Tuhan, jangan beribadah kecuali dengan syariatnya. Anda yakin ini ada pahalanya, jangan spekulasi dalam masalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan rukun yang berikutnya tentang wa dalil salat wa zakat, ya. Tentang dalil salat dan zakat. Beliau sebutkan wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala, dan tafsir tauhid firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan, memurnikan agama untuk Allah, hunafa, dengan hanif, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan bayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus. Ini Allah gandengkan antara tauhid, salat dan zakat, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah semata. Ya, mengikhlaskan agama untuk Allah, hunafa, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Ini tauhid. Kemudian wa yuqimus shalah, mendirikan salat, dalil salat. Wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat. Langsung 3 dalil, tauhid, salat, zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Wa dalilus siyam, adapun dalil puasa, qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya sering kita dengar, wahai yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tidak perlu kita bahas. Wa dalilul hajj, adapun dalil haji, qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan wajib bagi manusia untuk berhaji kepada Allah, yaitu kepada Baitullah, bagi yang mampu untuk ke sana. Yang tidak mampu tidak wajib. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, tidak mau haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sungguhnya Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh dengan ciptaannya. Baik, kita selesai dari rukun Islam. Sekarang kita bahas rukun iman. Rukun iman yang berkaitan dengan akar pohon tadi. Al-iman, ya, huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah adana imatatul adha 'anit thariq. Iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, yang paling rendah adalah menggeserkan gangguan dari jalan, wal haya'u syu'batun minal iman. Adapun rasa malu adalah cabang dari keimanan. Wa arkanuhu sittatun, dan rukunnya ada 6. Antu'mina billahi, iman kepada Allah, kemudian wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian wa tu'mina wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, yang kelima, dan yang keenam wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi.
beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa dalil, adapun dalil ala hadhil arkan sittah. Dalil dari enam rukun iman ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebajikan yang sungguhnya kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, rukun iman yang kelima. Wal malaikah, rukun iman yang beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada para rasul. Jadi 5 rukun iman disebutkan dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, walakinnal birra man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian adapun takdir Allah khususkan penyebutannya sendiri dalam ayat yang lain, wa dalilul qadar qauluhu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, yaitu firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi 6 rukun iman, ya, disebutkan dalilnya 5 rukun iman dalam satu ayat, ya, dalam surat Al-Baqarah 177 tadi ini. Kemudian masalah takdir ya disebutkan dalam surat Al-Qamar, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, surat Al-Qamar, ya. Di akhir surat Al-Qamar. Baik. Sebelumnya Nabi sebutkan al-iman, perhatikan sini, iman, kata Nabi, iman itu 70 sekian. 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian malu bagian daripada iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu bagian daripada iman. Di sini Nabi mengatakan iman 70 sekian cabang, tapi Nabi hanya menyebutkan 3 model iman. Yang pertama yang paling tinggi la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Di sela-sela itu ada rukun, ada iman, yaitu rasa malu bagian dari iman. Nah, ketika disebut iman, ya ini ada kaidah, ya. Kalau disebut iman secara khusus, ya, iman tersendiri, maka iman adalah termasuk Islam. Islam termasuk iman, iman termasuk Islam. Tapi kalau digabungkan, ini sudah saya pernah bahas, ya, dalam banyak pembahasan, saya tidak ulangi lagi. Kalau digabungkan antara Islam, iman, maka iman lebih tinggi. Iman berkaitan dengan amalan hati, Islam berkaitan dengan amalan zahir. Tetapi kalau disebutkan iman ta', maka iman ya Islam. Kalau disebut Islam ta', maka Islam ya iman. Ya. Ini sama sederhananya seperti fakir miskin. Kalau kita bilang fakir miskin ya miskin, miskin ya fakir. Tapi kalau digabungkan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sungguhnya sedekah itu, zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin. Ketika digabungkan jadi beda maknanya. Siapa tuh fakir? Fakir itu yang paling parah miskinnya. Yang penghasilannya kurang dari setengah keperluannya. Misalnya dia keperluan 4 juta per bulan, gajinya cuma 1 juta. Ini fakir. Miskin yaitu gajinya lebih daripada setengah kebutuhannya. Gajinya keperluannya 4 juta, gajinya 3 juta. Nah, miskin. Ketika digabungkan fakir miskin, maka fakir lebih parah daripada miskin. Tetapi kalau dipisahkan fakir ya miskin. Disebut miskin, miskin ya fakir. Ya. Ya. Wa itu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kata Allah, mereka memberi makan kepada miskin, kepada yatim, kepada tawanan. Miskin sini maksudnya apa ya? Miskin ya fakir, gabung. Karena miskin disebut sendiri mengandung fakir. Sama dengan fakir, tidak ada bedanya. Tapi kalau digabungkan beda. Sama Islam dan iman pun demikian. Ketika Islam disebutkan secara sendiri, maka dia iman juga. Ketika iman disebut secara sendiri, maka dia Islam juga. Tetapi ketika Islam dan iman digabungkan, maka iman lebih tinggi berkaitan dengan amalan hati, Islam lebih rendah berkaitan dengan amalan zahir. Nah, ketika Nabi mengatakan sini al-iman, iman, maka iman di sini sama dengan Islam. Sama dengan Islam. Jadi gambarannya iman dan Islam ini kalau kita mau khususkan menjadi 70 sekian cabang. Dan itulah gambaran pohon ini. Pohon inilah, ya. Ini semua pohon
itu kembali kepada ini. Ini. Jadi Rasul, iman kepada Rasul, malaikat, kitab, syahadatain, rukun iman, pohon-pohonnya semua ini adalah bagian daripada iman 70 cabang ya. Mungkin berbakti kepada orang tua entah sebelah mana, tapi yang rukunnya ini rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Tapi ini semua bagian daripada keimanan. Ya, karena kita katakan iman kalau disebut sendiri maka dia sama dengan Islam, maka jadilah seluruh pohon keimanan ini terdiri atas 70 sekian cabang. 70 sekian cabang ya. Kata para ulama, apa maksudnya 70 sekian cabang? Yaitu adalah amalan-amalan yang istimewa. Tentu amalan Islam lebih daripada 70. Bisa jadi 1000 kalau kita mau kumpulkan amal soleh banyak sekali. Tapi ini 70 adalah yang istimewa, yang harus kita perhatikan sehingga kita mempunyai pohon keimanan yang sempurna ya. Baik. Terakhir kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, wal martabatu tsalisah, adapun tingkatan yang ketiga al-ihsan. Ihsan ruknun wahidun, cuma satu rukun. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan. Kenapa Nabi bilang seakan-akan? Karena engkau tidak mampu melihat Allah. Kata Nabi, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian mati. Nabi Musa pun tidak bisa melihat Allah. Ingin melihat Allah maka mati. Nabi Muhammad SAW tatkala Isra Mi'raj tidak bisa lihat Allah. Secara sadar tidak mungkin lihat Allah. Makanya Nabi mengatakan ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah. Maksudnya bagaimana? Itu kau menghadirkan keagungan Allah. Seakan-akan Allah di hadapan, seakan-akan kau melihat Allah. Kau tahu Allah agung, Allah maha tinggi, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allah maha kuasa, segala urusan tinggal kun fayakun, seakan-akan kau hadirkan keagungan Allah di hadapanmu, seakan-akan kau melihatnya. Fa ilam takun tarahu, kalau kau tidak mampu menghadirkan keagungan Allah di hadapanmu, fa innahu yarak. Maka tingkatan berikutnya dan itu lebih mudah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Yakinlah Allah sedang melihatmu. Apa dalilnya akan hal ini? Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Yang tadi yang menghadirkan hal tersebut dalam dirinya ketika beribadah. Kemudian wa qauluhu, dalil juga wa tawakkal 'alal azizir rahim. Ini dalil tentang bagaimana ketika kita salat kita merasa Allah sedang melihat kita. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan tatkala kau bergerak dalam salatmu bersama orang-orang yang sujud, Allah juga melihat. Innahu huwas samiul alim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ini juga dalil bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kau lakukan termasuk ketika kau sedang salat. Wa qauluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau dalam satu kondisi ya. Tidaklah engkau dalam satu kondisi, tidaklah kau membaca Al-Qur'an, tidaklah kau melakukan suatu amalan kecuali kami bersama engkau, yaitu malaikat hadir dan Allah melihat apa yang kau lakukan. Ini kita hadirkan dalam segala ibadah kita dan itu adalah ihsan. Dan ini sangat berpengaruh dalam kualitas ibadah kita. Kita yakin Allah Maha melihat apa yang sedang kita lakukan. Kemudian terakhir beliau menyebutkan dalil minas sunnah, dalil dari sunnah tentang ini semua, yaitu hadis Jibril yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam yang sudah kita sebutkan tadi, tatkala kami sedang duduk di sisi Rasulullah, tiba-tiba ada seorang lelaki bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ternyata malaikat Jibril yang sedang menyamar, menjelma jadi manusia. La yura alaihi atharu safar, tidak nampak darinya bekas-bekas safar dan tidak seorang dari kami pun mengenal dia. Orang ini aneh, datang tiba-tiba. Kalau dia tinggal di sini tentu kami kenal. Kalau dia datang dari jauh, kenapa tidak ada bekas-bekas safar? Ini yang buat kami heran. Hatta jalasa ila Nabi, kemudian dia pun datang, dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Islam, engkau bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, kau mendirikan salat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, haji jika kau mampu." Dia berkata, "Engkau benar." Kata Umar, kami pun heran. Dia yang tanya, kok dia benarkan? Kemudian dia berkata, "Akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman." Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhirat. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kata Jibril, "Shadaqta, engkau benar." Kemudian Jibril berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan." Maka Nabi berkata, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu."
Kemudian dia berkata, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi menjawab, seorang budak wanita melahirkan tuannya dan engkau melihat orang-orang tidak memakai sendal, tidak berpakaian, orang-orang miskin, para pengembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Qala famadha falabisna malian. Kemudian orang itu pergi, kami pun diam sebentar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Umar, tahukah kamu tadi siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Oh, Nabi berkata, tadi itu Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian kita selesai dari pokok yang kedua. Itu tadi gambaran global tentang agama Islam. Yang kita berusaha menanam pohon Islam kita dengan baik. Kita punya akar keimanan yang harus kita perhatikan, rukun-rukun iman. Kita punya batang pohon yang harus kita perhatikan, rukun-rukun Islam. Kemudian cabang-cabangnya banyak, berbakti sama orang tua, apa saja yang kita bisa lakukan. Senyum, bersedekah, itu semua cabang-cabang pohon ya. Cabang-cabang pohon. Kita berusaha memiliki iman yang 70 cabang tersebut ya. Kemudian ketika kita melaksanakan cabang-cabang tersebut semuanya, berusaha kita kerjakan dengan ihsan, maka sempurnalah Islam seseorang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada beberapa menit. Jazakallahu khair. Berdengung ya. Yes, sir. Baik, kalau ada yang bertanya? Atau pertanyaan yang ditunda bulan depan? Afwan Ustaz, terdengar suaranya Ustaz? Ya, kedengaran, silakan. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi beliau dengan wujud yang sebaik-baiknya. Apakah ini wujud yang hakiki dan apakah hikmah dari hadis ini? Mohon penjelasannya Ustaz, syukron. Hadis itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam banyak kitabnya, di antara di Majmu' Fatawa, di antara disebut dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah ketika beliau membantah Ar-Razi. Beliau menjelaskan bahwasanya itu namanya ru'yah manamiyah, yaitu Rasulullah SAW mimpi. Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang terindah. Adapun dilihat oleh Nabi SAW bukan bentuk Allah yang hakiki. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mungkin seorang mukmin bertemu dengan Allah dalam mimpinya, tapi bukan bentuk Allah yang dia lihat, tapi bentuk Allah sesuai dengan tingkat keimanannya. Ketika imannya semakin tinggi, maka dia akan melihat bentuk semakin terindah. Oleh karena kita tahu, apa yang dilihat dalam mimpi bukan berarti hakiki. Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia mengatakan, wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku rembulan, matahari, 11 bintang sujud kepadaku. Apakah alam nyata seperti itu? Jawabannya tidak. Ternyata rembulan, matahari mewakili bapak dan ibunya, dan 11 rembulan ternyata mewakili kakak-kakaknya atau adik-adiknya, kakak dan adiknya. Contoh lagi seperti raja ketika dia mengatakan, aku melihat dalam mimpiku sab'a baqarat inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'an ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Wahai Yusuf, aku melihat dalam mimpiku 7 ekor sapi makan 7 ekor gemuk. Kemudian 7 sumbul atau apa namanya gandum yang kering memakan gandum yang basah, yang hijau. Apa maksudnya? Apakah maksudnya yang dilihat itulah kenyataan? Bukan. Tetapi mimpi perlu ditakbir. Ternyata maksudnya 7 ekor sapi adalah musim kemarau, 7 ekor gemuk maksudnya adalah musim apa namanya? Musim panen ya. Itu maksudnya. Maka ketika Nabi mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku melihat Allah di bentuk yang terindah, berarti bukan bentuk Allah, tapi itu ungkapan dari keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena iman Nabi paling tinggi, maka dia melihat bentuk Allah yang terindah. Dan yang melihat Allah bukan cuma Nabi, Imam Ahmad juga diriwayatkan beliau melihat Allah dalam mimpi, tapi tadi yang dilihat bukanlah bentuk Allah sesungguhnya, tapi hanyalah ibarat dari
keimanan seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah orang-orang liberal bisa disamakan dengan orang munafik? Apabila ada orang yang mencela satu saja syariat seperti cadar, apakah itu sudah bisa disebut munafik? Barakallahu fiik. Tergantung, kita lihat kalau orang liberal secara umum mereka sangat mirip dengan orang munafik, bahkan bisa jadi mereka orang munafik. Tetapi kalau orang mencela cadar belum tentu orang munafik. Dilihat kalau yang mencela cadar adalah orang awam yang tidak ngerti ya, yang kemudian mungkin terkena syubhat ya, dikasih syubhat sama orang liberal, maka kita mulai orang nggak ngerti. Mungkin dikatakan ini hanyalah tradisi, tidak pantas dipakai di sini. Jangankan ya, ada sebagian mengatakan jilbab tidak wajib, jilbab hanya, jangankan cadar, jilbab aja ada yang mengatakan jilbab tradisi Arab. Kalau jilbab saja ada yang menolak, apalagi sekedar cadar. Maka tidak semua orang mencela cadar kemudian dikatakan dia munafik, tidak. Bisa jadi dia punya syubhat. Bisa jadi dia punya syubhat. Kecuali yang mencela tersebut ternyata memang sudah dikenal, memang suka mencela dan suka mempelintir-pelintir ayat dan hadis-hadis, maka ya memang itu salah satu produk pemikirannya yang merupakan pemikiran liberal. Tapi kalau ada seorang mungkin orang awam atau tidak ngerti, dia terikut ya, bisa jadi dia tidak ngerti, tinggal kita jelaskan bahwasanya ini adalah syariat Islam, bahkan disepakati oleh para ulama, ijma ulama akan disyariatkan cadar, hanya saja mereka khilaf apakah itu wajib ataukah sunnah. Mohon maaf saya sampai di sini saja yang bisa sampaikan kepada kawan-kawan di pelabuhan ya. Insyaallah bulan depan kita bisa lebih panjang, kan ada jadwal lagi setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Wa barakallahu fikum kepada jamaah sekalian yang sudah menghadiri kajian rutin kita secara usul salasah. Dari kami panitia penyelenggara menyampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan, dan itu semata-mata dari kami pribadi, dan apabila terdapat kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.